Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai sistem ekspresi pada manusia. Materi yang akan kita bahas adalah struktur ginjal dan proses pembentukan urin pada ginjal. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, maka kamu diharapkan mampu mengidentifikasi keterkaitan antara struktur dan fungsi organ ginjal melalui gambar, kemudian mampu menjelaskan proses terbentuknya urin pada ginjal melalui gambar, kemudian mampu menjelaskan gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi pada manusia. Coba perhatikan slide berikut ini. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ini adalah gambar penampang melintang ginjal. Ginjal terdiri dari arteri ginjal yang membawa darah masuk ke dalam ginjal dan pena ginjal yang membawa darah keluar dari ginjal. Ginjal terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, kulit ginjal atau disebut dengan korteks. Yang kedua, bagian tengah dari ginjal disebut dengan medula. Kemudian yang ketiga, bagian dalam dari ginjal disebut dengan pelvis ginjal atau pelvis renalis. Pelvis ginjal ini akan terhubung dengan ureter. Nah, anak-anak Ibu, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar ginjal dan struktur penyusunnya. Untuk lebih memahami materi ini, anak-anak Ibu sekalian, coba buka buku paket kamu halaman 83. Sudah dibuka anak-anak Ibu buku paketnya halaman 83? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ginjal dan struktur penyusunnya. Gambar A. Ginjal manusia ada dua, terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah. Nah, gambar B adalah gambar penampang melintang ginjal. Pada gambar B, nampak bahwasanya ginjal terdiri dari tiga bagian, yaitu kulit ginjal disebut dengan korteks renalis, kemudian bagian tengah dari ginjal disebut dengan medula renalis, kemudian bagian dalam dari ginjal disebut dengan pelvis renalis yang terhubung dengan ureter. Untuk lebih memahami bagian dari ginjal, maka bagian yang berbentuk seperti piramid ini diperbesar. Inilah dia. Nah, dari gambar kita ketahui bahwasannya ginjal tersusun dari nefron. Ginjal, di dalam ginjal terdapat lebih kurang 1 juta nefron. Nefron merupakan penyusun utama dari ginjal dan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penyaringan darah. Nah, untuk lebih memahami nefron, maka gambar nefron ini akan diperbesar. Gambar D. Ini adalah gambar nefron. Bagian-bagian dari nefron. Nefron terdiri dari arteri renalis, kemudian nefron terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman yang tergabung dalam badan Malpighi. Kemudian nefron terdiri dari tubulus proksimal, kemudian dari tubulus proksimal diteruskan ke lengkung Henle. Ada lengkung Henle menurun dan ada lengkung Henle menaik. Kemudian dari lengkung Henle diteruskan ke tubulus distal. Lalu dari tubulus distal diteruskan ke
tubulus kolektivus atau tubulus pengumpul. Demikianlah penjelasan mengenai ginjal dan struktur penyusunnya. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan urin di dalam ginjal. Untuk lebih memahami, coba anak-anak ibu buka buku paket IPA kamu halaman 86. Proses pembentukan ginjal terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah tahap augmentasi. Tahap filtrasi adalah tahap penyaringan. Ketika darah masuk melalui arteri aferen, maka darah akan disaring oleh glomerulus. Pada glomerulus terdapat pori-pori. Pori-pori ini, melalui pori-pori ini akan keluar zat-zat yang kecil. Misalnya air, glukosa, urea, asam amino, garam, ion natrium, kalium, dan urobilin. Nah, zat-zat yang besar tidak bisa keluar dari pori-pori glomerulus, yaitu sel darah dan protein. Sel darah dan protein tidak dapat keluar dari pori-pori glomerulus. Maka sel darah dan protein tetap berada dalam kapiler darah. Nah, selanjutnya setelah darah disaring di glomerulus, maka terbentuklah urin primer. Urin primer akan diteruskan ke tubulus proksimal. Pada tubulus proksimal akan terjadi proses penyerapan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, garam, air, ion natrium dan kalium akan diserap kembali oleh tubuh dan masuk ke kapiler darah. Setelah terjadi penyerapan zat-zat di dalam tubulus, setelah terjadi penyerapan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh di dalam tubulus proksimal, maka terbentuklah urin sekunder. Nah, urin sekunder akan diteruskan ke tubulus distal. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi. Proses augmentasi adalah penambahan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Misalnya obat-obatan. Nah, setelah terjadi proses augmentasi di tubulus distal, maka terbentuklah urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya adalah urin yang mengandung 95% air, mengandung urea, mengandung amonia, garam, kemudian asam urat, urea, dan urobilin. Urobilin adalah zat yang memberi warna kuning pada urin. Kemudian urin sesungguhnya ini akan diteruskan ke tubulus kolektivus, tempat pengumpulan sementara. Dari tubulus kolektivus, urin akan diteruskan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin sesungguhnya akan diteruskan ke ureter. Lalu dari ureter akan ditampung sementara di kantung kemih. Kemudian dari kantong kemih, urin sesungguhnya akan dikeluarkan melalui uretra. Demikianlah penjelasan mengenai pembentukan urin di dalam ginjal. Nah, selanjutnya Ibu telah membuat tabel proses pembentukan urin pada ginjal. Nah,
tabel ini kamu baca dan kamu pahami. Ibu buat tabel ini agar kamu lebih mudah memahami proses pembentukan urin pada ginjal. Demikianlah penjelasan proses pembentukan urin pada ginjal. Anak-anak ibu semua, pada tugas ibu telah membuat LKPD dan LKPD tersebut ibu harapkan kamu kerjakan dengan benar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.